Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Oke, di video kali ini kita akan membahas seputar anxiety dan psikosomatik ya, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Di video kali ini saya beri judul aja tips sembuh dari anxiety dan psikosomatik ya, yaitu kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan ya. Pada umumnya, tidak ada orang di dunia ini yang ingin terkena anxiety atau bahasa Indonesianya dikenal dengan kecemasan berlebihan. Namun pada kenyataannya, anxiety bisa menimpa siapa saja. Stres dan depresi yang berkepanjangan bisa menjadi penyebab seseorang terkena depresi atau terkena anxiety. Umumnya karena mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang sangat rendah, yang berujung kepada ketakutan terhadap hal tertentu. Nah, di tingkat parahnya anxiety ini bisa mengakibatkan panic attack atau serangan panik secara tiba-tiba. Namun, yakinlah, sama seperti penyakit lainnya, anxiety ini bisa disembuhkan. Nah, di sini saya ada merangkum 19 usaha yang harus kamu lakukan agar sembuh dari anxiety atau kecemasan berlebihan. Oke, yang pertama itu adalah niat. Niat atau intensi kamu agar sembuh dari anxiety. Dalam hal yang paling basic itu adalah yang awal sekali yang harus kamu lakukan adalah yakinlah bahwa dengan niat yang bersungguh-sungguh maka kamu sudah 50% berhasil menuju penyembuhan diri dari penyakit kecemasan berlebih. Ya. Itu yang pertama. Poin yang kedua itu adalah yang harus kita lakukan adalah kemauan untuk merubah diri. Ya. Kemauan adalah keinginan yang kuat yang memotivasi diri kamu melakukan usaha yang tekun dan pantang menyerah, yang mengantarkan kamu kepada target atau tujuan yang ingin kamu capai, yaitu kesembuhan dari anxiety atau anxiety psikosomatik ataupun mencapai untuk kebahagiaan. Ya. Poin ketiga yang harus kamu lakukan adalah menerima dengan ikhlas. Ya, menerima adalah awal dari kesembuhan. Ketika kamu menerima dengan penuh keikhlasan dan berpasrah diri dengan anxiety ini, maka tidak ada lagi perang batin atau perlawanan di dalam diri kamu, sehingga proses penyembuhan akan lebih mudah. Kemudian poin keempat yang harus kamu lakukan adalah meditasi. Meditasi adalah cara untuk menenangkan, menjernihkan pikiran dan hati dengan fokus pada pernafasan. Ya. Kamu bisa cari di YouTube atau di Google ya, bagaimana cara melakukan meditasi yang benar, dan lakukan meditasi 2 kali sehari pas bangun tidur, kemudian sebelum tidur lakukan meditasi sehari 2 kali. Kemudian poin yang kelima yang harus kamu lakukan adalah berjalan pada ketakutanmu. Nah, ini penting yang harus kamu lakukan. Lakukan ini, apapun yang membuat kamu takut, hadapi dan berjalanlah menghadapi ketakutan itu. Karena ketakutan itu adalah sebagian dari monster mental. Ya, semakin kamu hindari, justru si monster itu semakin besar. Berada di bawah alam bawah sadarmu. Ya, jadi dia berupa seperti monster. Monster yang berada di alam bawah sadar kamu. Caranya adalah jangan banyak mikir, lakukan saja. Bayangkan ketakutanmu seperti titik hitam kecil yang tidak terlihat di tengah-tengah kertas karton putih yang besar. Ya, dan kamu adalah si kertas karton itu. Ya, kertas karton dan kamu itu yang kertas karton yang besar, yang putih besar, dan anxiety itu adalah hanya setitik hitam gitu ya. Oke. Jadi lakukan hadapi rasa ketakutan kamu itu.
ya. Kemudian kamu itu jangan kalah ya, berusaha dan belajar. Jangan pernah kalah dengan rasa takut. Ya, takut itu cuma ilusi yang ada di otak kamu atau di alam bawah sadar kamu, ya. Jadi dan itulah yang membuat kamu terkena NCT. Ya, sementara kenyataannya belum tentu sama seperti apa yang ada di otak kamu. Pada kenyataannya sebenarnya gambaran di pikiran kita itu waduh menakutkan gitu kan. Tetapi kenyataannya semua tidak sesuai, ya. Tidak sama seperti apa yang kita gambarkan di dalam otak kita. Ya, tetap itu poin yang kelima, berjalan pada ketakutanmu. Oke. Awalnya sebenarnya kalau untuk melakukan seperti itu, menghadapi ketakutan itu atau kecemasan kita itu, awalnya memang akan susah menghadapi ketakutan itu. Tapi berjalan pada ketakutan dan melampauinya bisa membuat pikiran dan hatimu plong. Ya. Dan jika dilakukan terus-menerus, maka otak kamu akan menganggap itu hal yang biasa, sehingga rasa takut pun akan sirna. Contohnya gini, kalau kita ibaratnya kita mau pergi berangkat, ya, mau pergi berangkat ke suatu tujuan gitu, untuk melangkahkan kaki untuk pergi berangkat itu rasanya berat banget deh. Tuh rasa ketakutannya luar biasa, nervousnya luar biasa, grogi, demam panggung dan semua, bingung gitu ya. Mau ngapain kayak orang demam panggung gitu, aduh ngapain gitu, apa yang mau dilakukan, takut gitu ya, cemas gitu, nggak ngerti, ngeblank gitu ya. Tapi yakinlah kalau kita tetap menghadapin itu, kita yakin kita hadapin rasa ketakutan itu. Nah pada saat kita jalan pulang itu hilang loh, plong. Apa yang kita rasakan takut itu kita plong pada saat jalan kita pulang. Perginya kita memang nggak karuan pikirannya, memang nggak, aduh kacau balau. Nah pada saat kita pulang, begitu selesai kita menghadapi rasa ketakutan itu, kita pulang, rasa akan plong dan badan akan ringan dan semangat itu akan muncul. Oke, dan itu dilatih terus. Kemudian poin yang keenam adalah yang harus kita lakukan adalah berolahraga rutin. Kita sering dengar pepatah ya yang mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini berarti benar sekali ya, pepatah yang maknanya dari semua ini benar, dari pepatah tersebut benar adanya. Ya, dan kamu harus yakini itu ya. Jadi omong kosong kalau orang ingin sembuh dari NCT psikosomatik tapi dia malas berolahraga. Ya itu omong kosong. Kalau dia masih malas berolahraga, dia mau sembuh dari NCT tapi dia masih malas melakukan olahraga, itu omong kosong. Oke. Lakukan olahraga secara rutin, minimal seminggu 2 kali. Bukan olahraga yang dilakukan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ya. Olahraga tidak perlu yang kita lakukan tuh olahraga yang berat, yang harus menguras fisik, kemudian harus mengeluarkan keringat yang banyak gitu kan. Tidak harus seperti itu ya. Tetapi yang bikin kamu happy dan fun untuk melakukan olahraga tersebut. Oke. Kamu bisa melakukan olahraga yang melibatkan vaskuler atau mengolah jantung seperti jogging, bersepeda, kemudian berenang atau jalan kaki gitu ya. Itu lakukan, bisa melakukan olahraga yang seperti itu. Olahraga juga memiliki kemampuan menghasilkan hormon endorfin, pembuat rasa bahagia dan penangkal stres. Jadi poin ke-6 itu kamu harus melakukan olahraga yang rutin. Kemudian di poin yang ke-7 yang harus kamu lakukan adalah aktivitas hobi. Lakukan aktivitas hobi. Lakukan aktivitas hobi apapun yang itu adalah hobi kamu, ya, sesuatu yang benar-benar kamu sukai, ya, kamu gemarin gitu ya. Jadi bisa saja itu bermain dengan hewan kesayangan,
kesayangan kamu seperti kucing, ikan, kelinci, atau kamu bisa melakukan hobi lain seperti berkebun atau menanam pohon yang kamu sukai gitu. Dengan melakukan hobi maka otak kamu akan fokus pada sesuatu yang membuatmu merasa bahagia. Ya, kalau contohnya kita nih hobinya main game. Nah, hobi main game, pada saat kita fokus ke yang kita suka itu hobinya, maka pikiran kita akan teralihkan ke yang kita kerjakan tersebut. Ya, jadi pikiran kita tidak mengarahkan ke cemas, penyakit, sensasi dan lainnya sebagainya. Ya. Oke, cari yang fun. Ya, hobi kita apa? Kesukaan kita, ya, dan lain-lain. Kemudian di poin yang ke-8 yang harus kita lakukan itu adalah sedekah atau charity. Oke. Bisa jadi kamu terkena NCT karena karena kamu kurang bersosialisasi. Ya. Maka obatnya adalah dengan melakukan aktivitas amal atau charity. Kalau kamu seorang muslim, ya, maka kamu bisa melakukan sedekah, melakukan charity, itu semua akan memperkaya jiwa kamu dan melapangkan hati kamu yang selama ini sempit. Ya. Jadi poin yang ke-8 adalah sedekah atau charity. Jadi selain itu dengan cara kita bersedekah itu, selain itu membuat orang lain bahagia, ya, akan membuat diri kita juga akan bahagia. Ya, kalau kita membahagiakan orang, kita pasti akan merasakan lebih bahagia lagi. Ya, kebahagiaan orang tersebut. Kemudian poin yang ke-9 adalah yang harus kita lakukan adalah jangan banyak sendiri atau menyendiri. Ya. Upaya ke-9 yang wajib kamu lakukan adalah jangan banyak sendiri, tetapi berbaurlah dengan orang lain, bercandalah dengan teman, keluarga, atau siapa saja. Ya. Bahkan ketika kamu berada di tempat umum seperti di bus, ya, misalnya, sapalah orang yang ada di dekat kamu, atau jika kamu sedang ada di dalam di dalam antrian, ajaklah ngobrol orang yang ada di dekat kamu, siapapun itu. Ya, karena itu untuk melatih sosialisasi kita. Ya. Itu poin yang ke-9, jangan banyak menyendiri atau sendiri itu. Jangan terlalu banyak juga menghabiskan waktu di dalam kamar sendiri, ya, menyendiri, mengurung diri gitu, karena itu akan meningkatkan tingkat depresi akan lebih besar, lebih tinggi, dan tingkat NCT pun akan lebih besar, ya, ketakutan itu akan lebih banyak. Kemudian poin yang ke-10 itu adalah yang harus kita lakukan adalah pertebal keimanan atau spiritual. Nah, ini ya pasti, ya. NCT terjadi karena kurangnya keyakinan diri bagi orang yang terkena NCT psikosomatik. Keyakinan adalah hal yang krusial, ya, termasuk keyakinan terhadap Tuhan, ya, termasuk itu juga. Mungkin memang benar, ya, di KTP tertulis kita beragama Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Tetapi ketika kita dihadapkan pada suatu masalah atau persoalan yang terjadi adalah kita mudah mengecilkan Tuhan dan menganggap bahwa masalah kita itu besar, ya, bahkan lebih besar dibandingkan Tuhan yang kita yakini itu. Ya, yakinlah bahwa Tuhanmu itu maha besar, ya, dan masalahmu itu kecil, sebesar titik gitu loh. Bagi kamu yang muslim, rajin-rajinlah sholat dan zikir untuk mempertebal keimanan. Dan menurut mungkin agama yang lain, menurut keyakinannya masing-masing. Ya, oke, itu yang 10 yang harus kamu lakukan adalah pertebal keimanan atau spiritual. Poin yang ke-11 adalah yang harus kamu lakukan adalah jaga pola makan dan pola tidur. Ya, NCT sangat erat kaitannya dengan asam lambung. Ketika level NCT naik, maka asam lambung pun akan naik.
Makanlah secara teratur dengan porsi kecil tetapi sering. Hindari makanan pedas, coklat, buah-buahan, asam dan makanan yang berlemak ya, karena dapat menyebabkan asam lambung naik. Ya, kemudian kemudian kamu istirahatlah yang cukup dengan tidur lebih awal pada malam hari agar otak lebih rileks. Oke, yang ke-12, poin ke-12 yang harus kita lakukan adalah maafkan dan doakan orang yang menyakitimu. Intinya, kalau mau sembuh dari NCT, maka kamu harus move on. Jangan jadi orang yang gagal move on. Jangan mengingat-ingat kepedihan di masa lalu. Misalnya jika penyebab kamu NCT adalah karena dulunya ya waktu kecil sering dibully, maka dibully kemudian sering dicemooh, kemudian sering diceritain ya, diomongin orang gitu. Maka maafkanlah ya. Jadi maafkanlah masa lalu dan doakan orang tersebut di dalam setiap doamu. Ya. Memaafkan bukan berarti kita benar. Kamu salah atau sebaliknya. Ya. Tetapi ini tentang membebaskan diri kita ya, membebaskan diri kita dari rasa traumatik masa lalu yang buruk penyebab kamu NCT. Ya. Jadi itu caranya. Ya. Itu poin yang ke-12 yang harus kamu lakukan. Kemudian poin yang ke-13 yang harus kamu lakukan itu adalah hiduplah saat ini. Orang yang NCT, pikiran negatifnya yang lebih dominan dibandingkan pikiran yang positifnya gitu ya. Maka penting sekali untuk mengenali pikiran negatifmu sendiri. Contoh gini. Jika kamu merasa sakit kepala, ya sudahlah gitu. Ya, berpikirlah positif. Mungkin kamu sakit kepala gara-gara kurang istirahat atau kurang berolahraga atau kurang tidur atau bahkan kecapean atau kepikiran suatu masalah ya. Jadi janganlah berpikir lebih jauh dari itu. Seperti takut nih di kepalaku ada kanker nanti nih. Takut nih, jangan-jangan di kepala ada tumor, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, stop semua itu, ya. Pikiran-pikiran negatif itu semua, jangan malah jangan suka terlalu mendramatisir yang memperparah keadaan level NCT kamu. Sebenarnya yang membuat penyakit itu adalah diri kamu sendiri. Ya, tetapi kamu bingung dengan keadaan itu yang kamu lakukan. Kamu memikirkan udah tahu lah NCT itu pikirannya tidak boleh stres, tidak boleh susah, tidak boleh sedih, tidak boleh marah, tidak mau apa. Tapi kamu lakukan itu semua. Nah, kemudian kamu merasakan dampaknya. Nah, kamu merasakan dampaknya itu kamu bingung gitu untuk mengatasinya gitu. Padahal kamu yang buat sendiri penyakitnya gitu. Seharusnya kalau kamu sudah tahu NCT itu tidak boleh marah, tidak boleh sedih, tidak boleh negatif pikirannya, tidak boleh susah pikirannya. Seharusnya kamu tidak boleh hindari itu semua. Nah, ini malah kamu buat, ya kamu buat itu semua. Jadi akan mengalami itu. Oke. Poin yang ke-14 adalah yang harus kamu lakukan adalah jangan menghakimi orang lain. Menghakimi hidup orang lain atau keberatan dengan perilaku negatif orang lain justru akan memperparah level NCT kamu. Kenapa? Karena penghakiman terhadap orang lain malah justru akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti bumerang, ya. Kalau mereka berperilaku negatif, biarkanlah mereka dengan dunianya sendiri. Kamu tidak usah keberatan, ya. Jadi ikhlaskan saja, biarkan saja, ya, mengalir aja seperti air, ya. Oke. Poin yang ke-15 yang harus kita lakukan adalah melihat ke dalam bukan keluar. Orang NCT biasanya karena mereka terlalu sibuk memikirkan orang lain atau lingkungan yang berimbah pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, luangkan waktu untuk merenungi tentang kelebihan dan kekuatanmu.
Misalnya, kelebihan kamu adalah pembelajar yang tekun, rajin, dan pemaaf. Sementara kekuranganmu adalah kamu orangnya sensitif dan mudah tersinggung. Oke. Jadi ketika orang yang berkata yang menyinggung kamu, terima dan pahami kekuranganmu itu. Karena belum tentu orang tersebut berniat menyinggung kamu, atau bisa saja mereka cuma bercanda gitu. Ya, jangan terlalu menghabiskan waktu kamu hanya untuk mudah tersinggung apa kata orang, omongan orang gitu, karena kamu orangnya sensitifan gitu ya. Jadi kamu harus pahami itu semua. Oke, poin yang ke-16 yang harus kamu lakukan adalah don't play it victim. Maksudnya adalah ketika kamu mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain yang membuat hati kamu tidak enak, janganlah kamu terus jadi lembek dan merasa kamu korban bulian mereka gitu. Di sini kamu perlu meningkatkan level percaya diri kamu, ya. Apakah kamu korban atau justru kamu adalah pemenang, di mana perlakuan buruk mereka kepada kamu tidak ngefek sama kamu, ya. Itu poin yang ke-16, don't play a victim. Kemudian poin yang ke-17 itu adalah tidak butuh validasi orang lain. Tahukah kamu bahwa di akhir cerita hidup kita nanti setelah meninggal itu adalah antara kita dengan Tuhan, ya. NCT terjadi karena kamu terlalu fokus kepada orang lain. Misalnya, ya, kamu takut orang lain berpikir contoh gini ya, kamu takut kepada orang lain berpikir buruk untuk jika kamu melakukan perilaku tertentu, ya, karena terlalu care dengan apa yang orang lain pikirkan, dan hal itu menyebabkan kamu anxiety. Karena setiap langkahmu, kamu selalu memikirkan persetujuan mereka. Caranya agar kamu terhindar dari perasaan tersebut adalah katakan kepada dirimu, Tuhan cukup bagi saya tidak butuh validasi orang lain. Ya, jadi kamu intinya di sini kamu menunggu, kamu tidak bisa keputusan, mengambil sikap atau mengambil keputusan. Kamu ketergantungan kepada orang lain. Kalau setiap kamu mau mengambil keputusan atau mengambil sikap, kamu harus bertanya kepada orang lain, gitu, ya. Kamu tidak berani mengambil keputusan. Oke, yang ke-18 adalah poin yang ke-18 yang harus kamu lakukan adalah aktif di luar ruangan. Sering dengar nggak gitu ya? Kamar adalah tempat ternyaman untuk penderita NCT. Jika terus mengurung diri di dalam kamar, maka hal ini akan memperparah tingkat NCT kamu. Ya, ini paling banyak yang dilakukan oleh penderita, ya, oleh kamu ya, sahabat-sahabat lain ya, pasti paling banyak. Aktiflah di luar. Solusinya adalah aktiflah di luar, ya, jalan-jalan di taman, ketemu orang, keluarlah dari zona nyamanmu gitu ya. Jangan berdiam diri di kamar. Dunia ini luas, ya. Kunjungilah tempat-tempat baru yang menarik dan menyenangkan, sehingga kamu mendapatkan pengalaman dan ilmu baru, ya. Jadi itu yang harus kamu lakukan, ya, keluar. Oke. Yang ke-19 itu adalah kamu belum bisa mengendalikan itu semua, ya, pergilah ke para ahlinya, entah ke psikiater ataupun ke psikolog ataupun ke hipnoterapi ataupun ke tempat ibadah ya, atau spiritual ya, itu ibaratnya kalau di Islam tuh ke ruqyah, ya. Jadi supaya bisa, kalau memang sudah tidak bisa terkendali, ya, jadi bisa kamu datangi para ahli ya, akarnya gitu. Jadi jika semua itu sudah lalu timbul pertanyaan, berapa lama kamu akan sembuh dari NCT? Ya, semua tergantung usaha kamu sendiri. Ya, saya jawab gitu.
Semua itu tergantung usaha kamu sendiri. Bisa sebentar, tetapi juga bisa lama. Ingat ya, bahwa kesembuhan kamu ada di tangan kamu sendiri. Ya, kamu yang bertanggung jawab. Ya, bukan orang lain. Jadi teruslah berusaha, dan yang pasti jangan pernah berputus asa. Percaya pada diri sendiri bahwa kamu bisa sembuh dan menikmati prosesnya. Oke. Jadi dari semuanya itu adalah yang punya andil diri kita sendiri. Ya, Tuhan hanya memberi petunjuk, memberikan jalan, memberikan kemudahan, ya, memberikan solusi, ya, memberikan penerangan. Selebihnya yang memutuskan adalah kita, diri kita sendiri, apakah mau sembuh atau tidak, dan kita juga yang bertanggung jawab. Oke, jadi sekian dulu ya. Jadi inilah poin-poin yang harus kamu kerjakan jika ingin sembuh dari NCT dan psikosomatik, ya. Inilah yang harus kamu lakukan, yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu usahakan sebaik mungkin kalau memang mau sembuh dari NCT dan psikosomatik. Semua tergantung diri kamu, keputusan kamu, ya. Kalau ini kamu lakukan secara konsisten, secara benar-benar yakin dan serius, maka saya bisa jamin 1000% kamu bisa keluar dari tekanan NCT dan psikosomatik. Ya, saya hanya memberi jalan, saya mungkin dari perantara dari Tuhan untuk sahabat-sahabat The Line, untuk membuka pikirannya, menyadarkan sahabat-sahabat The Line. Saya hanya memberikan jalan dan petunjuk saja. Selebihnya sahabat-sahabat The Line yang memutuskan apakah memang mau sembuh atau tidak. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.